Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Mas Giri Hari Purnawasidi, NIM 2020-621-22035, kelas arsitektur Reg B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas metode perancangan satu, tugas besar yaitu diagram program. Kebetulan kelompok saya mendapatkan bagian restoran dan bar. Ya, restoran dan bar. Restoran merupakan sebuah tempat yang menyajikan makanan dan minuman lengkap dengan berbagai fasilitas yang nyaman. Umumnya, sebuah restoran akan didesain sedemikian rupa sehingga terlihat lebih eksklusif dibandingkan dengan warung makan biasa. Selain itu, sebuah restoran biasanya akan dilayani oleh waiter atau waitress yang berpengalaman dan ada chef di dalamnya. Dan bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkupnya kegiatannya menghidangkan minuman, baik minuman mengandung alkohol maupun tidak untuk di tempat usahanya. Ya, di sini ada sivitas atau pelaku kegiatan. Adapun sivitas dan pelaku kegiatan dalam restoran bar, sivitas dan pelaku kegiatan dominan datang dari pengunjung. Dan dari pengunjung akan muncul kegiatan seperti pelayanan, memasak, dan aktivitas kegiatan restoran seperti biasa. Dan adapun pelaku atau sivitas yang tidak langsung atau tidak pasti datang ke tempat restoran. Dan bar tersebut contoh seperti owner, manajer, dan marketing. Berikut merupakan karakteristik pelaku sivitas. Sebagai contoh, saya ambil chef ya. Chef yaitu formal, informatif, disiplin, normatif, tegas, dan teliti. Berikut karakteristiknya. Ya. Program fungsi restoran dan bar. Program fungsi restoran dan bar merupakan program yang berkaitan dengan aspek isi dari perancangan restoran dan bar, yang terdiri dari informasi spesifik tentang pelaku dan kegiatan pada restoran dan bar. Ya, berikut merupakan jumlah, jenis, dan pelaku aktivitas. Mungkin saya ambil contoh pengunjung ya, kelompok pelakunya utama, karena di restoran bar, pelaku utama adalah pengunjung. Karena kalau tidak ada pengunjung, maka kegiatan itu tidak akan terjadi. Jumlahnya bisa menampung 50-100 orang, bahkan lebih. Next, ada besaran uang. Pada restoran bar ini terdapat berbagai macam uang. Untuk besarannya, saya sesuaikan dengan fungsinya untuk sebuah restoran dan bar. Menurut saya, fungsi utama ruang utama yaitu tempat makan dan minum dari pengunjung. Jadi saya buat ruang tersebut dominan dari ruang-ruang yang lain. Bisa dilihat di sini, ruang makan indoor dan outdoor merupakan luas ruangnya paling besar. Selanjutnya ada bubble diagram. Bubble diagram memiliki peran penting karena fase selanjutnya dari proses desain berdasarkan pada bubble diagram. Pada dasarnya, bubble diagram memberikan informasi mengenai ruang-ruang pada bangunan, fungsinya, hubungan antar ruang, dan pola sirkulasi. Berikut merupakan hubungan-hubungan dari ruang ke ruang. Yang agak besar lantai 1, yang kecil lantai 2. Bisa dilihat sendiri. Next. Ada konseptual diagram. Konseptual diagram merupakan penggambaran sebuah analisis dalam bentuk tahap-tahap dan urutan-urutan, sehingga sebuah maksud ide dapat dipahami dengan mudah oleh orang yang melihatnya. Ya, konseptual diagram yang saya pakai di sini itu menggunakan transformasi persegi pada bagian bangunan dan transformasi segitiga pada atap. Simpel dan sederhana, tapi saya buat material, saya buat agak mewah dan elegan. Berikut merupakan gambar referensi yang saya ambil dari Pinterest. Ya, kurang lebih gambaran bangunan saya akan jadi seperti ini. Next, ada program diagram. Program diagram merupakan program yang berdasarkan ruang-ruangnya. Yang di sini ada keterangan-keterangannya, yang warna ungu yaitu toilet pengunjung, oranye ruang tunggu Gojek, warna biru kasir dan pemesanan, dan lain-lain. Sudah ada keterangannya. Dan merupakan program diagram lantai 2. Ada konteks diagram. Dari set yang terpilih, total luasan set ini adalah 925 meter persegi pada peraturan daerah Bali yang mendapatkan KDP 40%. Yang mendapatkan hasil adalah 370 meter persegi. Jadi, berikut merupakan gambaran dasar dari desain saya. Ada pencahayaan alami pada set ini, arah lintas matahari bergerak dari arah timur ke arah barat. Dan untuk pencahayaan buatan, saya memakai lampu taman, LED, spotlight, downlight, dan lampu dinding. Untuk penghawaan alami, pada saat ini angin berhembus luasa dari arah selatan ke barat karena masih terdapat mungkin bubuk ya. Dan ada penghawaan buatan. Di sini saya menggunakan kipas angin, AC, dan exhaust fan.
Pada pengawalan buatan di dalam ruangan atau indoor terdapat beberapa, yaitu yang saya sebutkan tadi. Next ada aktivitas diagram. Untuk pengunjung, aktivitasnya kurang lebih datang, parkir kendaraan, memesan makanan minum, mungkin BAB atau BAK, membayar, dan pulang. Untuk staf atau pengelola atau chef, kegiatan yang mungkin dilakukan itu datang, parkir, absen datang, bekerja sesuai bagian, BAB atau buang air kecil, mungkin, dan istirahat, absen pulang, dan pulang. Next ada sirkulasi diagram. Pengertian sirkulasi dalam maksud itu adalah hubungan antara ruang satu dengan ruang lainnya, yang bisa dihubungkan baik secara horizontal maupun vertikal. Sirkulasi sendiri adalah kata yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu circulation, yang artinya perputaran atau peredaran. Ya, di sini saya buat sirkulasi untuk kendaraan, pengunjung, dan staf. Di sini merupakan sirkulasi dari lantai 1, dan ini merupakan sirkulasi dari lantai 2. Ada masa diagram. Ya, seperti yang tadi, untuk peraturan KDB di Kabupaten Badung, daerah Kabupaten Badung, KDB atau area yang diperbolehkan untuk membangun adalah 40% dari luas site. Jadi saya membangun bangunan dari luas site itu hanya menggunakan 40% saja. Sisanya untuk KDB. Bangunan ini mungkin satu masa dengan lantai 2. Next, ada typological diagram. Berikut merupakan typological diagram saya. Berikut lantai 1 yang merupakan bentuk dasar dan ke lantai 2. Dengan bentuk bangunan seperti ini, dan bentuk bangunan dengan atap. Jadi yang tidak berisi atap ini maksud saya itu bagian outdoor-nya. Next ada plan diagram. Plan, section, and elevation adalah berbagai jenis gambar yang digunakan oleh arsitek untuk secara grafis mewakili desain dan konstruksi bangunan. Ini merupakan tampak depan desain dari bangunan saya, dan ini merupakan konstruksinya ya, bisa dari potongan memanjangnya. Next ada emotional diagram. Ya, di sini saya bedakan jadi 2, yaitu akses bukan akses sih, untuk ya benar, akses untuk pengunjung dan untuk staff. Yang warna merah yaitu ruangan restoran dan bar ini dibuat untuk staff, yang di mana area ini tidak boleh dilalui oleh pengunjung atau area privat untuk melaksanakan tugasnya seperti pelayanan dan lain-lain. Untuk warna kuning yaitu untuk pengunjung menikmati makan dengan keluarga, atau mungkin untuk menikmati area bar. Next ada skala diagram. Skala dalam arsitektur merupakan kemampuan manusia untuk membandingkan bangunan atau ruangan pada manusia. Skala ini dapat langsung dikaitkan dengan ukuran manusia pada ruangan tersebut. Adapun dasar pertimbangannya yaitu skala manusia, skala pohon, dan skala kendaraan. Jadi ini saya ambil contoh dari ruang manajer ya. Berikut skala yang sudah ada ukurannya. Oke, next ada aksonometri diagram. Diagram aksonometri adalah diagram yang dihasilkan oleh garis-garis proyeksi yang dihubungkan menggunakan atap kayu. Saya menggunakan atap kayu sirap pada perstruktur, menggunakan lantai keramik yang dilapisi vinil kayu, dan menggunakan pas batu bata. Atap menggunakan baja ringan, dan ukuran kolom saya gunakan 30 kali 30 untuk lantai 2, dan menggunakan fondasi foot flat. Next ada struktur diagram. Bisa dilihat sendiri. Berikut merupakan gambaran dari struktur bangunan saya. Ada substruktur paling bawah, ada superstruktur yang di tengah, dan ada perstruktur yaitu paling atas. Berikut merupakan detail fondasi yang saya cantumkan di sini. Ya, sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kesalahan kata atau kesalahan materi, saya minta maaf. Om Santi 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 Om.